menaunkan sayap-sayap malaikatnya, menanamkan sakinah ke dalam diri kita dan menyebut nama kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wasiyatuhumur rahmah wa khafatumul malaikah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi yahdina minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasafal ummah wa kasafallahu bil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ata'u yakin. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa infak kepada beliau sehingga kita nanti diakui sebagai umat beliau yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah warahmatullah, di kesempatan kali ini saya baru perdana ke sini. Perkenalkan, nama saya Mujiarto. Sebenarnya tidak pas kalau diberi titel Ustadz atau Mujiarto. Kalau Ustadz Kholikun Najib pas, Kiai Kholikun Najib pas. Ini Ustadz Mujiarto. Biasanya Ki Mujiarto. Jadi kayak jalan. Ya. Ini biasanya gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Terserah mawon. Apa bahasa Arab? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya kalau surukan itu saya menerjemahkan dengan bahasa Jawa, baru nanti dijelaskan dengan bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa. Karena saya agak cinta dengan bahasa Jawa itu karena mewakili makna. Jadi bahasa ayat, bahasa hadis itu kalau dimaknai dengan bahasa Jawa itu mewakili makna hampir yang sesungguhnya. Karena yang harusnya majhul maka diartikan majhul. Yang tidak majhul diartikan tidak majhul. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu yang harusnya tidak majhul dimajhulkan. Yang biasanya bukan kalimat pasif tapi dipasifkan untuk yang baca supaya paham. Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Dan kadang-kala bahasa Indonesia itu tidak menyaring makna dari sebuah kata. Ya. Kalau di sebuah kata memukul, maka bahasa Indonesia itu yang memukul. Padahal di sana ada pesan yang terkandung di dalam sebuah ayat itu. Jadi kita tidak cukup mengerti artinya, tetapi kita juga harus mengupas makna pesan di dalamnya. Itu kalau kita memahami ayat ataupun hadis. Apakah ada pesan setiap hadis atau setiap ayat itu? Ada pesan yang terkandung. Tentu pesan itu kadang tersirat atau tidak. Kadang itu maknanya tersembunyi yang akhirnya muncullah para mufassir yang mentafsiri dari ayat itu. Ini fungsinya adalah untuk mengoncei, mergo campuran akhirnya mengoncei, mengupas, ya, mengupas dari pesan itu. Ya. Karena ketika kita cuma mengartikan itu belum mewakili dari makna yang sesungguhnya. Contoh, suatu saat kita seringkali antar jemput anak. Kemudian kita antarkan anak kita sekolah, suatu saat kemudian kita bekali HP, nanti kalau pas pulang itu biar enak ketika menjemput. Nah, biasanya pulangnya jam 1. Tetapi jam 10 ada pesan masuk dari anak kita kepada HP kita. Pak, Bu, ini Bapak dan Ibu guru sedang rapat, maka anak-anak dipulangkan. Kira-kira apakah pesan itu yang dimaksud seorang anak itu? Meskipun dalam kalimat itu tidak ada secara vulgar permintaan dari anak,
tetapi ada pesan yang terkandung di situ. Artinya bukan hanya sekedar kabar, kalau gurunya itu sedang rapat dan dipulangkan, tetapi ada makna terkandung di situ adalah jemputan, gitu maksudnya. Jadi ayat pun juga demikian. Jadi ada yang harus kita pahami dari pesannya, tapi juga kadangkala hanya cukup dengan kita memahami arti akan memahami makna yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan perdana ini saya mengambil tema terkait dengan kerugian di dalam kehidupan. Ketika saya menyampaikan kerugian, tentu ini tidak serta-merta kita menangkap kerugiannya. Tetapi kalau dalam usul fikih kan ada mafhum mukhalafah, ilmu kebalikan. Jadi apa yang saya sampaikan kerugian, berarti kebalikan dari kerugian itu adalah sebuah keuntungan. Maka yang kita lakukan adalah kebalikan dari yang tersampaikan itu nanti akan menjadi sebuah keberuntungan. Maka yang kita pelajari adalah kerugiannya supaya keberuntungannya itu nanti bisa kita lihat. Sahabat Rasulullah SAW namanya itu Ukhail pernah menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya pula. Para sahabat itu ketika menghadap Rasulullah SAW itu bertanya tentang hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal terkait perintah Allah untuk bisa diamalkan. Tetapi aku ketika menghadap Rasulullah SAW, aku selalu bertanya hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sehingga aku bisa menghindari. Kenapa konsep itu ada? Konsep itu sesuai dengan kaidah di dalam usul fikih bahwa kita menjauhi larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Makanya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu ada sebuah makalah tentang menjauhi sebuah larangan itu lebih berat adalah malih lari. Jadi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan bahwa ibadah yang kedua selain imtisalul awamirillah itu adalah wajtina bunawahi, menjauhi larangan. Maka menjauhi larangan itu asyaddu minal ibadah, lebih berat daripada melaksanakan ibadah. Maka ketika konsekuensinya lebih berat, berarti pahalanya pun juga lebih besar. Maka kita membahas tentang yang dilarang itu supaya nanti kita tidak melakukan hal itu. Saya ambil dari kitab Nasoilul Ibad, karangan Ibnu Hajar al Asqalani. Ada 5 perkara yang kalau ini kita lakukan atau kita meremehkan dari 5 perkara itu, maka kita akan merugi dalam 5 perkara. Man sapane wong ahana nganggep remeh khamsatan ing 5 perkara, khosira mongko rugi sapa man khamsatan ing 5 perkara jandai. Jadi 5 perkara ini apabila kita menganggap remeh ke 5 perkara ini, maka kita akan merugi pada 5 perkara yang terkait dengan keremehan yang kita remehkan. Karena ya ini yang sedang viral kan meremehkan itu. Jadi pasti bahasan itu ya. Oke. Yang pertama, man sapane wong istaqofa ngremehake sapa wong bil ulamai kelawan para ulama. Khosira mongko rugi sapa wong adin kelawan agama. Jadi kalau kita meremehkan orang yang memberikan ilmu, guru-guru, orang yang memberikan bimbingan kepada kita, maka kita akan merugi pada agama kita. Karena orang yang menyampaikan ilmu
itu pada hakikatnya memberikan sebuah intisari dari ibadah yang bisa ada muatannya dari ibadah yang akan kita lakukan. Saya dulu tahun 2003 insya Allah itu pernah ikut pendidikan dan latihan SAR, letaknya di Pantai Damas. Di sana itu ada musola besar, masjid, satu-satunya masjid di daerah itu karena yang lain itu letaknya jauh. Masjid itu begitu tidak terurus, ya hanya mester, kemudian temboknya itu acian gitu, belum ada catnya sama sekali. Dan itu ketika karena pendidikan latihannya itu kan 1 minggu, maka nerak Jumatan. Ketika Jumatan itu kita lakukan Jumatan, ternyata itu kan kotor sekali. Kita bersihkan pagi itu, kemudian kita adakan Jumatan. Ternyata ketika Jumatan itu yang muadzin adalah yang ikut diklat, yang khotib itu yang ikut diklat itu, yang jadi imam yang ikut diklat itu, nah warga sekitar itu hanya beberapa yang ikut Jumatan. Kemudian sempat kita ngobrol, setelah itu ternyata masjid itu hanya difungsikan ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi masjid itu beroperasi setahun 2 kali pada sholat itu. Jadi Jumatan tidak ada, terus sholat 5 waktu itu juga tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada sosok ulama di situ, tidak ada sosok yang berilmu di situ, sehingga agamanya pun juga kacau balau. Maka kita bersyukur ada orang-orang yang berilmu di sekitar kita. Kiai Kholikun Najib ini orang yang sangat luar biasa. Ketelatenan beliau, ilmu beliau ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Artinya ibadah yang kita lakukan kalau tanpa ilmu dari para ulama ini, maka ya semua jauh dari sempurna. Semua jauh dari sempurna. Jadi kalau kita ibadah kemudian kita tanpa ilmu, maka kacau semuanya. Kita tidak tahu kalau misalkan berbicara di dalam sholat itu membatalkan sholat. Akhirnya ketika mengingatkan imam itu dengan perkataan lain gitu. Kan ada hadisnya subhanallah, yang perempuan menepukkan tangan. Tapi kita ingatkan dengan kata-kata. Ya karena tidak tahu kalau ini batal, maka teman sebelahnya juga mengingatkan. Berbicara di dalam sholat itu batal. Teman sebelahnya juga mengingatkan. Lah kamu itu mengingatkan teman itu juga batal. Nah imamnya juga gregetan, noleh neng buri, sholat kok rame. Batal semua itu tanpa ilmu. Ya. Maka ilmu itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Ya. Makanya ya kita bersyukur masih ada sosok-sosok ulama sebagai warasatul anbiya yang berada di sekitar kita untuk menegakkan ad-din ini, agama ini. Maka jangan diremehkan. Sekecil apapun ilmu yang diberikan oleh seseorang kita hargai. Kita hargai. Ya meskipun yang memberikan itu adalah bukan berpenampilan selayaknya ulama, hanya misalkan pedagang. Dan konon kan Islam tersebar di Indonesia itu kan dibawa oleh para pedagang. Nah, makanya jangan meremehkan para pedagang. Meskipun pedagang kaki 5, ternyata pedagang kaki 5 itu kakinya cuma 2. Meskipun disebut kaki 5. Terus yang kedua, man sapane wong istaqofa ngremehake sapa wong bil umaroi kelawan pimpinan, kelawan pemimpin, pemerintah, khosira mongko rugi sapa man ad-dunya ing dalem donya. Jadi kalau kita meremehkan pemimpin, maka dunia kita itu akan merugi. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang tidak taat pada aturan pimpinan. Pimpinan itu ya bisa kalau di sekolah ya kepala
sekolah, kepala madrasah. Kalau di masjid berarti ya takmir masjid itu sebagai pimpinan. Di organisasi ya ketua organisasi. Kalau di lingkungan pemerintahan berarti ya mulai dari RT, ketua RW, kepala desa, terus camat, bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Semua itu adalah pimpinan. Harus kita hormati dan kita taati. Kadangkala memang kalau presiden, bupati, camat, lurah itu bisa kita hormati. Yang kadangkala lupa itu adalah RT dan RW. Itu sosok rada ndak patut dihormati. Ngiderne undangan paling wah tari aneh. Sudah ada sudut. Maka yaitu harus kita hormati supaya kehidupan di dunia kita itu juga dijaga. Kehidupan di dunia ini kita nanti akan tertata. Tapi kalau enggak, itu berarti nanti akan terjadi kesulitan di dalam kehidupan dunia ini. Termasuk taat pada pimpinan itu adalah taat pada aturan-aturan yang dijadikan sebagai kesepakatan bersama. Darul ahdi wa syahadah itu jelas. Kalau di perempatan ada lampu merah, itu kewajibannya adalah berhenti. Itu menjadi kesepakatan bersama. Maka ketika ada lampu merah kemudian kita berhenti, itu artinya kita taat pada pimpinan. Lampu merah kok malah ngegas, berarti kita melanggar ketaatan pada pimpinan, tidak menghormati pada pimpinan. Yang terjadi apa? Ya bisa kecelakaan, bisa lain sebagainya. Terus ya mungkin itu ada dosanya di situ karena tidak ada ketaatan pada pimpinan. Maka yaitu aturan-aturan itu harus kita taati supaya kita termasuk orang yang menghormati pimpinan. Yang ketiga, man zapane wong istaqofang remehake sapa wong bil jironi kelawan tangga khosira mongko rugi sapa wong al manafi'a kelawan kemanfaatan. Jadi tetangga itu juga hal yang sangat penting untuk bisa kita hormati. Kadangkala merasa kita paling memiliki harta, memiliki jabatan, rumah mewah, mobil mewah, sehingga ketika memiliki tetangga yang tidak punya, kita begitu meremehkan. Akhirnya dianggap remeh tetangga yang tidak punya itu. Jadi ini yang harus kita rubah. Meskipun tidak punya, pasti ada dia memiliki sesuatu yang kadangkala kita tidak punya. Contoh, wong sing sugih, omahe tingkat, mobile papat, kira-kira wakil tidak punya. Karena apa? Rumahnya itu enggak dari paving, keramik gitu. Tidak ada rumput, jadi wakil tidak punya. Ngertos wakil ya. Nah, tapi tetangga yang kita anggap miskin melarat itu, ya kadang-kala punya. Delalah putrone pas wayah kerja bakti kon wakil. Apa yang kita lakukan? Kan nyambut, milih kepada tetangga yang tidak punya itu. Maka kenapa kita harus saling menghormati kepada tetangga itu? Ya kadang-kala seperti ini. Apa yang kita tidak punya, terus tetangga kita punya. Kalau sampai kita remehkan, apalagi keluar kata-kata yang tidak baik, yang menyinggung perasaan, arep nyilih kan yo isin. Wingi ngelokne saya itu nyilih. Gitu. Sampai Rasulullah itu menyampaikan saking kita supaya bisa menghormati tetangga dan memperhatikan kehidupan tetangga, kalau kita masak sedang nyayur kok aroma tercium kepada tetangga, maka banyakin kuahnya, bagikan kepada tetangga. Ini maksudnya ya ora duduh tok. Mulai banyakin kuahnya terus kuah tok ono diterne lempoken. Jadi ya termasuk juga isi sayurannya itu. Kenapa kok seperti itu Rasulullah menyampaikan? Itu ada dua makna. Yang pertama, supaya semangat filantropi atau semangat berbagi ini ada di antara sesama tetangga ini. Jadi semangat berbagi, mereka tidak bisa beli, kemungkinan bisa makan ketika kita berbagi ini. Kadangkala mungkin nanti apa yang dimiliki oleh orang tetangga kita yang kita tidak punya,
Agar kita bisa merasakan, mereka juga akan membagi kita. Itu semangat filantropis, semangat berbagi. Yang kedua, supaya tidak timbul suudon, makanya dibagi tonggone. Kenapa kalau suudon? Ya pasti, kalau aromanya tercium, nanti pasti akan timbul suudon. Masak lodo ndak dum-dum. Nah, kita bagi supaya tidak timbul suudon. Nah, yuk aku memasak tempe, neng bumbu nih bumbu lodo. Baru ketahuan, oh alah ternyata orang lodo, bukan lodo, tapi tempe hanya bumbunya saja bumbu lodo. Jadi ngerti tetangga itu, tidak timbul suudon. Ya. Pas masak lodo, tidak dum-dum, tidak seperti itu. Karena apa? Ternyata baru ketahuan tempe dimasak dengan bumbu lodo, itu baru tahu. Nah ini manfaatnya. Ya. Kadang-kala juga gitu. Dan kita pun juga seperti itu ketika di rumah. Pas benaknya genteng, kita juga punya ondo. Ondonya kemana? Ya pinjam kepada orang, ya mungkin dalam tataran kemasyarakatan itu ya kurang. Maksudnya adalah dalam tataran miskin. Tapi ternyata ondo yang duit, itu bisa kita pinjam. Nah, makanya tetangga itu sangat penting. Nah, tetangga itu siapa? Ini ada berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ulama. Kalau ulama Syafi'iyah itu menyampaikan tetangga itu adalah orang yang pernah bersentuhan kulit dengan kita. Jadi kalau jenengan kok pernah bisa ning Bojonegoro, salaman kalih priyantun mriko, berarti mriko iki tangga jenengan. Kok pernah haji umroh salaman kalih wong Afrika, berarti pun sentuhan kulit dengan orang Afrika. Orang Afrika itu termasuk tetangga. Ini kalau ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Hanafiyah itu menyampaikan yang dimaksud tetangga itu adalah orang yang disatukan dalam satu tempat ibadah. Berarti termasuk masjid ini. Meskipun beraneka ragam, datang silih berganti dari berbagai tempat, kalau disatukan sholat jamaahnya di sini, maka itu adalah tetangga. Ini menurut Hanafiyah. Kalau menurut Hambali, madzhab Hambali, Ahmad bin Hambal, itu adalah 40 rumah yang paling dekat dengan kita. Berarti 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, radius itu adalah tetangga kita. Nah, nih oleh masak kok kon ngedum tetangga entek ramangan. Sing paling soro niku wong dodol sate. Wong dodol sate mesti tercium sampai kemana-mana. Bila sampai kon ngedumi kabeh aja ndek untung. Ada lagi madzhab ulama Maliki. Ulama Malikiyah itu menyampaikan yang dimaksud tetangga itu adalah sejauh mata memandang. Jadi lek merono kok sampai satu rumah, berarti satu rumah ini tetangga ini kan. Kesana bisa memandang 100 rumah, berarti 100 rumah itu tetangga jenengan. Tapi saat ini tidak ada yang bisa memandang lebih dari 2 rumah. Karena apa? Temboknya tinggi-tinggi. Kesana tembok, kesana tembok, tembok. Nah, akhirnya tidak punya tetangga karena tidak bisa memandang rumah tetangga. Itu tetangga yang harus kita hormati. Terus selanjutnya, man sapane wong istaqofa ngremehake sapa wong bil aqribai kelawan kerabat. Khosira mongko rugi sapa wong al-wuddah kelawan kasih sayang. Kaum kerabat itu adalah yang memiliki hubungan sanak famili dengan kita. Maka kadangkala karena dari hubungan sanak famili ada yang kurang beruntung, kadangkala dikucilkan. Iki anak sing ragil kok ndak dadi apa-apa. Dadi wong melarat, sosok ndak diakoni dadi adik. Yo iki anake kae biyet dieran dikandani angel, wis ora usah disangoni lek bodho.
dikucilkan. Itu namanya tidak menghormati kerabat. Apalagi juga gitu, kalau hari raya datang, itu pulang kok bawa sembarang barang, mesti diciri gitu, cing. Wong mrene nggawa roti sak kemplung, mulih nggawa beras 5 kilo, gulane 10 kilo, lengone 7 kilo. Tapi roti biskuit sak kaleng, mulih kok ngerampok sembarang barang digopong. Itu terus diciri. Nah, akhirnya malah diceng, wah ditenono soalnya rene rata cepak yo apa. Itu namanya tidak menghormati kerabat. Nah, kerabat itu harus kita hormati. Cara menghormati bagaimana? Ya tetap menjalin hubungan silaturahim. Jadi silaturahim itu kepada kaum kerabat. Kalau kepada orang lain di luar kaum kerabat itu namanya ukhuwah, ikhwah. Ya. Silaturahim itu kepada kerabat yang punya hubungan darah dengan kita, sanak famili kita. Maka itu yang terpenting. Dan itu bertemu, ya, muajaah itu baru disebut sebagai silaturahim. Kalau muajaahnya melalui sosial media, berarti ya itu bukan silaturahim. Ya, meskipun ada komunikasi, ya komunikasi itu berarti. Nah sekarang itu ringkes dengan gitu kan, membuat grup keluarga. Ketika hari raya, mohon maaf lahir batin, selesai. Wis ora kalong sangu, ora kalong gawan, ora kalong transportasi moro. Tetapi nuansa dari kebermanfaatan itu berkurang ketika tidak saling bermuajaah ini. Apalagi musafaqah. Ya. Jadi itu yang paling penting ketika kita bertemu. Saling bermaafan kepada sanak famili kita. Karena tentu ada ucapan ataupun perbuatan, baik yang sengaja ataupun tidak, tentu menyinggung perasaan. Kadangkala guyon, tapi ternyata dianggap serius oleh pendengarnya. Itu ya berbahaya. Dan itu kan kasus yang sekarang terjadi. Karepe guyon, tapi ya dianggap serius oleh para pendengar-pendengar ini. Maka hal itu yang sangat kita hindari, ya. Perkataan-perkataan itu lebih baik faliyakul khairon atau auliyasmut, ya, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik ya diam saja, itu lebih mulia. Hafsah itu, Bapak Ibu, pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW, tetapi dirujuk oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah hanya karena Hafsah diam. Kenapa? Karena Rasulullah itu biasanya kalau sore hari, istri Rasulullah itu kan banyak. Sore hari itu selalu berkunjung ke rumah istri-istrinya. Sampai di tempatnya Aisyah itu terlambat Rasulullah itu. Aisyah marah-marah. Tapi istri Rasulullah yang paling pencemburu itu adalah Aisyah. Sampai diduding-duding Rasulullah. Iki to jenenge Nabi. Kok perkataannya tidak bisa diikuti. Datang ke sini terlambat. Ini yang dijadikan oleh hadis-hadis Syiah. Wong Aisyah saja meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Maka sebenarnya Rasul itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu kaum Syiah seperti itu sampean. Karena hadis dari Aisyah duding-duding. Jadi ya silakan dipahami bapak-bapak kalau bertemu dengan ibu-ibu kok diduding-duding, ini itu wajarnya saja. Karena kok Rasulullah sendiri diduding-duding, Rasul loh wajar. Apa malah kula jenengan Rasul ki sanes. Orang biasa diduding-duding wis maklum wonten mawon ya. Nah, ini nah akhirnya apa? Kenapa engkau terlambat? Aku minum madu di rumah istri-istriku. Maka Aisyah mengatakan, mulai besok jangan minum madu lagi di rumah istri-istrimu. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, baik mulai besok aku tidak akan minum madu lagi di rumah istri-istriku. Nah, akhirnya merasa Rasulullah melakukan itu karena membela Aisyah. Aisyah akhirnya share
share kepada grup-grup WA. Rasulullah, zaman bahasa kita sekarang ya, disiarkan di sosial media gitu ya. Nah, Rasulullah, aku ini adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apa buktinya? Rasulullah itu sangat suka minum susu dan madu. Tetapi demi aku, Rasulullah mau meninggalkan minum susu dan madu. Nah, ketika itu langsung datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah hanya gara-gara menuruti istrimu?" Nah, akhirnya astagfirullahaladzim, kata Rasulullah, mengumpulkan istri-istrinya kecuali Aisyah. Disampaikan pada istri-istrinya, ya sediakanlah madu dan susu di rumah-rumah kalian, aku akan minum madu lagi dan minum susu lagi di rumah-rumah kalian. Hafsah dengar disampaikan berita itu kepada Aisyah. Nah, marah lagi Aisyah. Aisyah itu tipenya ya lucu, karena memang dinikahi Rasulullah itu masih usia anak-anak kan. Jangan bayangkan, Rasulullah itu menerima tamu dari kaum Yahudi, pemuka Yahudi, ya, itu mau masuk Islam. Dua pemuka Yahudi ini datang kepada Rasulullah, bertamu dengan Rasulullah. Ketika ngobrol bercakap-cakap, Aisyah itu marah, sedang marah. Ini tamu kok tidak pulang-pulang. Bangga ngobrol lagi. Datang ke ruang tamu membawa piring-piring dipecah di depan tamunya Rasulullah. Jangan bayangnya kira-kira istri kita perlakuannya seperti itu, apa yang kita lakukan? Kira-kira cari istri baru. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah, sabar, ya, tetap sabar. Kita teko ganti wae sekono. Nah, Hafsah tadi membocorkan berita itu. Nah, akhirnya Aisyah marah-marah. Ketika ke rumahnya Aisyah, Rasulullah itu didiamkan. Ya, ketika Rasulullah salam itu tidak dijawab, hanya dibukakan pintu, pengen duduk silahkan duduk, kalau pergi silahkan pergi, tidak disapa sama sekali oleh Aisyah. Akhirnya, kenapa engkau wahai Aisyah? Apakah engkau marah kepadaku? Tetap diam saja. Akhirnya Rasulullah pergi, bertemu dengan istri-istrinya, akhirnya ketahuan kalau yang membocorkan itu adalah Hafsah. Maka Hafsah dipanggil, aku kecewa dengan engkau wahai Hafsah, tidak mampu menjaga rahasia. Akhirnya Hafsah diceraikan. Apa yang dilakukan Hafsah? Tidak seperti wanita zaman sekarang. Nah, wanita zaman sekarang ketika dituduh seperti itu, pasti 1000 kata akan keluar dari lisannya. Ya seperti itu. Karena memang penelitian seperti itu, Pak. Penelitian perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda dalam intelijensi linguistik. Jadi otak manusia itu ada otak kanan, otak kiri. Yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri namanya corpus callosum. Corpus callosum pada perempuan itu lebih tebal 3% daripada laki-laki. Itu yang menyebabkan perbedaan intelijensi linguistik pada laki-laki dan perempuan. Perempuan itu, sependiamnya perempuan, itu mampu mengucapkan 20.000 kata sampai 40.000 kata per hari, menurut penelitian. Laki-laki, secerewet-cerewetnya laki-laki, itu hanya mengungkapkan kata 7.000 sampai 10.000 kata per hari. Berarti secara linguistik perempuan itu lebih pandai daripada laki-laki. Ini bahasa halus. Bahasa kasarnya perempuan lebih cerewet daripada laki-laki. Kenapa? Perbedaan corpus callosum. Nah, dan itu terbukti. Zaman Rasulullah juga seperti itu. Ketika Aisyah marah, maka Rasulullah itu tidak punya kata-kata lain, hanya bisa diam. Karena apa? Ya jenenge perempuan, ya ribuan kata yang diungkapkan ketika sedang marah. Tapi Hafsah ini ketika dituduh oleh Rasulullah, dan bukan tertuduh karena memang fakta, maka cuma diam, dia menangis, diam.
diantarkan ke rumahnya ayahnya Umar bin Khattab. Sampai di rumahnya Umar bin Khattab dimarah-marahi oleh Umar bin Khattab. Nah, disuweneni gitu. Nah, akhirnya cuma diam. Hafsah itu cuma nangis diam saja, tidak membela diri sama sekali. Akhirnya ketika Rasulullah pergi dari rumahnya Umar, turunlah ayat yang menyampaikan bahwa Allah tidak ridho Rasul menceraikan Hafsah. Perintah untuk merujuk kembali Hafsah. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke rumahnya Umar bin Khattab. Nah, ketika tadi sedang marah-marah, maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau memarahi istriku? Kan ini sudah engkau ceraikan, aku rujuk kembali dengan istriku. Akhirnya malah dilem-lem yang Umar bin Khattab. Tidak ada wanita secantik anakku, pada normalian. Karena mau di suwene ini malah dilem-lem. Nah, ketika itu Hafsah dituntun oleh Rasulullah untuk keluar rumah, kemudian naik di ontanya dengan Rasulullah duduk, terus lututnya agak dinaikkan, maka Rasulullah memerintahkan, wahai Hafsah, naikkah ke punggung unta dengan bertumpu pada kakiku. Nah, bertumpu pada kakinya Rasulullah, naik ke atas unta, kemudian berduaan bersama Rasulullah, dipeluk Rasulullah Hafsah oleh Rasulullah dari belakang sambil menaiki unta. Ini yang jomblo jangan membayangkannya, khusus yang sudah bersuami istri. Sangat mesra sekali sehingga viral. Nah, video itu akhirnya di-share ke semuanya bahwa orang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Hafsah. Lihat bermesraan ketika menaiki unta. Nah, ini hanya karena Hafsah diam, akhirnya Allah tidak ridho, Rasulullah menceraikan Hafsah. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, itu lebih aman, nah, lebih aman. Tetapi ketika mengungkapkan kebenaran, jangan diam. Ditakoni bakal menang nih. Itu berarti nganyel nih. Gitu. Yang kelima, misalnya itu berapa? 18, 59. Oh, kurang 6 menit. Yang kelima, man sapane wong istakofa kremehake sapa wong bi ahlihi kelawan ahline. Ahli ini gilek di dalam tafsir Tabari disebutkan zaujah wal banin. Zaujah wal banat, yaitu istri atau suami dan anak. Khosira mongko rugi sapa man dibal maisah kelawan manise gesang. Lawan manisnya urip, kemanisnya hidup ya. Jadi kalau kita meremehkan suami atau istri, meremehkan anak, itu akan menghilangkan manisnya hidup. Coba kita bayangkan saja, ada suami istri terus meremehkan pasangan itu. Misalkan sang suami karena kuliahnya sudah sampai S3 secara doktoral, sang istri kemudian kuliahnya cuma tamatan SD, lalu diremehkan, ya. Diremehkan sampai istrinya itu marah. Ketika terjadi kemarahan dan remeh, saling meremehkan di dalam keluarga, ini tidak akan terjadi ketenangan hidup. Kenapa? Setiap hari ketemu. Coba kalau setiap hari ketemu dengan orang yang dibenci, kira-kira bisa tenang enggak? Tidak bisa tenang. Ketemu melekos, ketemu melekos. Nah, akhirnya telu gitu. Ketemu kok ini melingkos rono, ketemu kok ini melingkos rono. Nah, itu tidak boleh. Apalagi kok anak. Kita menuntut anak sekolah supaya bisa semuanya, tidak mungkin. Matematika 10, bahasa Indonesia 10, bahasa Arab 10, bahasa Inggris 10, IPA 10, IPS 10. Bisa enggak seperti itu? Tidak akan bisa, wong gurunya saja masing-masing. Tidak akan bisa. Jadi pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Intinya adalah kita hormati usaha dari anak itu. Dan kalau kita ingin menghormati anak itu, ketika anak itu meraih sebuah
prestasi, maka harusnya kita memberikan hadiah. Bu, aku juara 1 di kelas. Berapa muridnya? Ya cuma 1 saya ini. Tapi kan juara 1. Saya juara 1, Bu. Nah, naik kelas. Dari kelas 2 langsung kelas 5 ini. Oh, dikasih hadiah. Nah, itu akan memberi motivasi dan itu sebuah penghormatan, rasa syukur ya. Jadi syukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah. Ya betul, alhamdulillah itu menjadi syukur bilisan, syukur lisan. Tapi tidak cukup dengan itu syukur itu. Dalam kitab Jauhar Ma'nun disebutkan, makna dari syukur itu adalah sorful abadi jami'an amallahu alaihi ila makhluk jalihi. Bahwa syukur itu adalah seorang hamba yang mempergunakan pemberian sesuai dengan pemberian itu diberikan atau sesuai dengan fungsi pemberian itu diciptakan. Kita diberi harta yang berlebih, maka bentuk kesyukuran kita sesuai dengan keinginan Allah memberikan kita harta supaya apa? Banyak sedekah, banyak infak, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Membantu fakir miskin, anak yatim, janda-janda, ya janda-janda. Kita bantu, itu berarti kesyukuran kita terhadap harta. Kita diberikan kesehatan, bagaimana kita bersyukur tentang kesehatan itu? Kita gunakan untuk giat beribadah. Maka itu adalah bentuk kesyukuran kita. Nah, dan kita diciptakan sebagai manusia ini syukurnya ya sesuai dengan kodrat penciptaan manusia. Allah kan menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Berarti kesyukuran kita tercipta menjadi manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya apa? Ya tadi di awal tadi, yaitu imtisalul awamirillah, melaksanakan perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, meninggalkan larangan Allah. Pas nih misalnya. Jadi pas kelima berarti ya pas selesai. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati di kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan para jamaah semua pada umumnya. Mari ketika kita dilarang untuk meremehkan kelima hal itu, maka jangan kita remehkan, tetapi kita mafhum mukhalafah, yaitu menghormati dari kelima hal itu. Sehingga dari 5 hal kemanfaatan yang mengikutinya itu juga akan kita raih bersama-sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita, memberikan taufik untuk kita, sehingga jalan kita di dunia ini sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti di akhirat kita pun termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai ahli jannah bersama dengan Rasulullah SAW. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa man qaribal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.